hall sesepuh. Kalau Madura hall puju. Hall puju di mana-mana sekarang sedang ada hall puju. Puju ini, puju gunung ini, puju apa salah? Ya tidak salah. Namanya hall datang berziarah itu memang dianjurkan, ya dianjurkan. Tapi utamakan agar kita mendatangi berziarah kepada yang ada hubungan rahim dengan kita, ke makamnya ibu, ke makamnya bapak, ke makamnya kakek, ke makamnya nenek, ke makamnya bibi, ke makamnya saudara, itu lebih didahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hai para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali di channel ini untuk membahas life skill, better life, hidup yang lebih terus meningkat, terus lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Di episode kali ini saya akan membahas tentang sebuah istilah yang sangat populer, yang sangat banyak dilakukan oleh umat Islam, yaitu silaturahim. Silaturahim ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Cuma artinya itu yang kadang menjadi menyimpang. Banyak orang mengatakan bersilaturahim, tapi tidak cocok dengan arti aslinya. Karena kalau mencari kebenarannya, karena silaturahim itu datang dari bahasa Arab, ya harus dilihat aslinya yang bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia kan sangat kaya. Ada yang datang dari Inggris, ada yang menyerap dari bahasa Arab, ada menyerap dari bahasa India, ada menyerap dari bahasa Spanyol. Tentu keaslian kebenarannya kita harus mencari dari bahasa aslinya. Silaturahim aslinya dari Arab, kita lihat dari Arab bagaimana aslinya. Karena banyak sekarang bahkan jadi model di acara-acara, misalnya sekarang kebetulan sedang dilantik kabinet yang baru, kemudian ada istilah perkumpulan dari pegawai kementerian, datangnya pejabat baru, dan tulis silaturahim dengan Bapak Menteri yang baru. Kalau di kementerian, kalau di kantor, misalnya di kantor cabang, silaturahim dengan Bapak Kepala Cabang Dinas yang baru. Tetap memakai kata silaturahim. Bahkan sudah sering misalnya kita kedatangan sales, baik tamu yang menjual obat atau bahkan mungkin minta sumbangan. Itu kalau ditanya, ya Bapak ada perlu apa, Ibu ada kepentingan apa yang bisa saya bantu? Ya dengan basa-basi biasanya pertama, iya Pak, saya kesini pertama kali mau silaturahim Pak, memperkenalkan diri. Yang kedua Pak, saya menawarkan obat ini. Nah, jadi dia bilang silaturahim. Atau tadi, Pak, pertama saya datang ke sini mau silaturahim. Yang kedua, kami menawarkan kalau Bapak misalnya mau menyumbang kepada acara yang mau kami adakan, bakti sosial. Jadi silaturahim artinya sudah meluas. Sekarang yang benar apa artinya silaturahim? Kita lihat di bahasa Arabnya, silaturahim itu ada dua kata, yaitu silah dan rohim. Silah artinya menyambung, rohim artinya ada kefamilian, kekerabatan. Rahim bahkan lebih terkenal, yaitu rahim adalah, mohon maaf, perutnya ibu. Sehingga
dia dikandung di rahim saya. Seorang ibu mengatakan dia itu dikandung di rahim saya. Berarti anak itu ada di rahim ibu. Jadi silaturahim artinya hubungan yang ada kaitannya dengan rahim ibu. Berarti hubungan kekerabatan. Kalau orang yang tidak ada kekerabatan, tidak ada hubungan dengan rahim ibu, maka bukan silaturahim tadi. Seperti sales, tidak ngerti dari mana namanya siapa, bilang silaturahim. Pejabat pemerintah antar kantor, bukan hubungan famili, ada acara silaturahim. Yang silaturahim yang benar adalah yang ada hubungan famili, kekerabatan dengan rahim ibu, baik dari bapak atau dari ibu. Silaturahim betul kalau sesama famili. Ini secara etimologi, secara bahasa, secara dalil agama ada, secara dalil agama. Misalnya saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disabdakan oleh Rasulullah, as-sadaqatu alal miskin sadaqatu wa ala dzirrahmi sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah saja, hanya mendapat satu pahala. Kalau sedekah kepada dzirrahim, orang yang mempunyai hubungan rahim, maka dapat dua, yaitu sedekatun, satu dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala silaturahim. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih. Jadi silaturahim dari hadis tadi jelas adalah hubungan kekerabatan. Kalau tidak ada hubungan kekerabatan, tentu itu bukan silaturahim, mungkin hanya temu kangen biasa saja, atau acara harapan biasa saja, atau acara seremonial biasa. Makanya kita semua para hadirin jangan salah paham, silaturahim itu utamakan kepada ibu, karena ada orang yang jauh-jauh datang silaturahim, ternyata bukan famili. Ini salah. Bahkan ada gejala nih di kalangan pesantren-pesantren sekarang, kaum santri, alumni pesantren kadang jauh-jauh datang ke acara ziarah makam. Ziarah makam kemana? Ke Sunan Gunung Jati, Cirebon. Jauh datang dengan ongkos banyak dan waktu yang lama, dengan tenaga yang melelahkan. Mau dia datang ke makam Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, tapi dia ziarah kepada rahimnya, kepada familinya. Mungkin ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, dia jarang. Ini kan keliru. Atau kakeknya dia jarang. Tapi kalau urusan berziarah jauh-jauh dengan biaya banyak, dia mau. Juga selain berkunjung ke makam, misalnya adalah haul. Ini sudah menjadi mode sekarang. Haul haul sesepuh. Kalau Madura haul puju. Haul puju di mana-mana sekarang sedang ada haul puju. Puju ini, puju gunung ini, puju apa salah? Ya tidak salah. Namanya haul datang berziarah itu memang dianjurkan, ya dianjurkan. Tapi utamakan agar kita mendatangi berziarah kepada yang ada hubungan rahim dengan kita, ke makamnya ibu, ke makamnya bapak, ke makamnya kakek, ke makamnya nenek, ke makamnya bibi, ke makamnya saudara. Itu lebih didahulukan daripada
berziarah ke makam jauh-jauh yang memakan biaya banyak. Bahkan sekarang sudah jadi tren, bukan hanya ziarah sekarang, apa namanya, ada tren ziarah religius. Bukan, wisata religius. Wisata, jadi bukan ziarah tapi wisata. Wisata apa? Bersenang-senang. Wisata religius. Karena apa? Kalau hanya berziarah kepada makamnya bapak, makamnya ibu, makamnya kakek, itu hanya berziarah saja, tidak ada wisata, tidak ada senang-senangnya. Sementara kalau berziarah ke jauh-jauh, itu menyenangkan. Ziarahnya mungkin paling lama 1 jam, tapi belanjanya bisa 2 jam. Ditambah dengan jalan-jalan, wah wisata betulan ini. Padahal wisata ziarah tadi Rasulullah menganjurkan agar mengingatkan kita kepada kematian, bukan malah bersenang-senang, mengingatkan kepada yang hidup bahwa kita akan sama dengan yang sekarang ada di dalam makam, di dalam tanah itu. Maka membuat kita ingat bahwa hidup ini hanya sementara, bukan bersenang-senang. Sementara wisata religius tadi bukan malah ingat, malah bersenang-senang, berpesta-pesta, melupakan kita dari kematian. Makanya ini salah kaprah. Agar hidup kita lebih baik, maka harus kita rubah, meningkat. Bahwa tadi berkunjung dalam waktu hidup, utamakan kepada yang lebih dekat. Kalau sudah meninggal, juga utamakan berkunjung, berziarah kepada yang lebih dekat. Dan yang terakhir, namanya silaturahim, saya baca di kitab Syarah Hadis karangan Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi, ada 2 ya. Ada Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Indonesia, ada Imam Nawawi yang terkenal, termasuk tokoh dalam madhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi. Itu punya kitab karangan Syarah Hadis Muslim, namanya kitab Minhaj. Saya lihat ternyata caranya bersilaturahmi diterangkan oleh Imam Nawawi. Caranya bagaimana? Pertama dengan memakai harta bin mal. Katanya beliau di kitab itu, pertama dengan mal. Kita memberi kepada bapak, kepada ibu. Kalau ke sedekah masjid, ke sedekah ini, ke sumbangan ini kita memberi. Tapi kalau ke keluarga tidak memberi, ini silaturahmi yang salah. Jadi silaturahmi pertama dengan harta. Silaturahim kedua adalah dengan bertemu, datang kepada beliau. Kita kunjungi bapak, kita kunjungi ibu yang masih hidup, kita datang ke rumah kakek, kita datang ke rumah nenek, kita berkunjung ke rumah ibu. Itu salah satu silaturahim yang kedua. Selain harta juga berkunjung. Yang ketiga, ini dengan memberi pelayanan. Kita bantu apa yang menjadi kerepotan bapak, kerepotan ibu. Kita bantu menyapu di rumahnya, kita bantu cucikan bajunya, kita bantu pekerjaan bapak. Mungkin bapak mencangkul, mungkin bapak melihara sapi, kita bantu. Itu salah satu bentuk silaturahmi yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Dengan membantu, dengan tenaga. Kalau biaya mungkin ada alasan tidak punya uang, tapi kalau tenaga semuanya kita punya. Kalau tenaga tidak bisa karena alasan jauh atau sama-sama sakit, tidak bisa berkunjung, maka cara yang terakhir yang dianjurkan oleh Imam Nawawi adalah dengan menyapa, dengan mengucapkan salam. Salam sekarang lebih canggih, tidak harus datang, tapi kita sekarang pakai telepon. Kita telepon, kita hubungi orang tua kita. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu? Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat saja Pak, mohon maaf anakmu belum bisa berkunjung. Dengan begitu bapak dan ibu yang sudah sepuh merasa senang,
merasa diperhatikan oleh anaknya. Itu bentuk silaturahmi yang benar, yang sudah diajarkan oleh Imam Nawawi berdasarkan hadis Nabi tadi. Begitu para pemirsa sekalian, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah memperhatikan, mudah-mudahan bisa mengamalkan silaturahim yang benar. Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.